Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5021. Ruoli, yang berada di sampingnya, juga sangat lega. Dan buru-buru mendesak, "Ayah, tolong bawakan cincin itu ke ibu." "Oh ya." ZNN kembali sadar dan dengan cepat mengeluarkan cincin itu dari kotak perhiasan. Dan Roma sama sekali tidak terbiasa dengan lengan kanannya yang dipulihkan. Jadi dia menyerahkan tangan kirinya tanpa sadar. ZNN memegang telapak tangan Roma dengan ringan, dan ketika dia hendak memakaikan cincin itu padanya, Ruoli mengingatkannya lagi, "Ayah, laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Cincin itu harus dipakai di jari manis tangan kanan ibu." Pikiran ZNN benar-benar kosong saat ini, dan dia harus bergantung pada instruksi putrinya. Jadi ketika dia mendengar ini, dia berkata tanpa berpikir, "Oh, benar, saya lupa tentang ini." Roma kembali sadar, tidak terlalu terampil, dia menyerahkan tangan kanannya kepada ZNN. ZNN gugup dan hanya ingin memakaikan cincin itu padanya dengan cepat. Jadi dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika dia memegang cincin itu dan dengan hati-hati meletakkannya di jari manis kanan Roma, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menatap tangan kanan Roma untuk waktu yang lama, mengikutinya ke atas. Dan ternyata seluruh lengannya benar-benar tumbuh di bahu kanan Roma. Pada detik ini, dia tanpa sadar menatap Roma dan bertanya dengan ngeri. "Roma, ini, apa yang terjadi?" Karena gugup, ZNN, yang sedikit bingung, baru saja mengetahui bahwa Roma, yang kehilangan lengan kanannya selama lebih dari 20 tahun. Sebenarnya, jadilah orang normal dengan lengan yang sehat. Pada saat ini, dia juga berpikir bahwa Roma mengenakan semacam prostesis canggih. Jadi dia tanpa sadar berkata, "Ini, di mana prostesis ini dibuat?" Ini terlalu nyata." Roma berkata dengan penuh syukur, "Ini bukan prostetik." Tuan Wade yang memberiku ramuan, dan setelah meminumnya, lengan yang hilang itu tumbuh kembali. "Apa?" ZNN bertanya dengan tercengang, "Itu tumbuh kembali? Bagaimana ini mungkin?" Ruoli di samping mengingatkan, "Ayah, Anda telah melihat kekuatan magis Tuan Wade di Gunung Waterest. Jadi kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita yang terbatas untuk mengukur kemampuannya." Ekspresi ZNN membeku sesaat, dan dia langsung teringat apa yang dia lihat di Gunung Waterest hari itu. Joseph yang sangat kuat juga dikalahkan dalam satu pukulan di depan Charlie. Dan yang kedua dari 4 komandan perang Front Cataclysmic juga mati dengan mudah. Kekuatan dan kemampuan Charlie memang di luar pemahamannya. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada yang tidak dapat dipahami tentang mampu untuk menemukan obat mujarab yang dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas. "Saya tidak berharap keluarga kami diberkati oleh Tuan Wade." Roma mengangguk ringan dan berkata, "Tuan muda, tolong bangun dulu, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Wade." "Ya." ZNN benar-benar yakin, dia dengan cepat mengambil mawar, menyerahkannya kepada Roma, dan berkata dengan serius, "Ayo kita berterima kasih kepada Tuan Wade bersama." Charlie, yang berada di ruang tamu, mendengar percakapan antara ketiga orang itu. Dan tanpa menunggu mereka keluar, dia segera berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian bertiga bisa mengobrol dengan baik, aku akan kembali ke kamar dulu." Sudah melangkah keluar. Ruoli buru-buru diusir, dan Charlie sudah keluar dari pintu. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengejar keluar pintu dan berteriak ke punggung Charlie. TN menyeberang. Charlie berbalik, melirik Ruoli, dan berkata, "Jangan lakukan apapun. Aku bilang kamu akan menemani mereka kembali besok. Aku yakin kakekmu dan yang lainnya akan sangat senang mengetahui kabar baik ini. Mengapa kamu tidak kembali dan memberi mereka kejutan? Selain itu, ketika saya kembali ke Cina, aku akan mengadakan pernikahan untuk orang tuamu. Jika putri ini punya ide, dia dapat menemukan perusahaan pernikahan terlebih dahulu untuk memulai komunikasi." Ruoli sangat tersentuh, dan dengan cepat bertanya, "Tuan Wade, bisakah aku tinggal di sini dan menunggu kirimanmu? Ketika kamu di sini pasti ada banyak tempat di mana orang perlu dipekerjakan." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak harus tinggal di sini. Kembalilah untuk menemani orang tuamu, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu akan dianggap sebagai satu-satunya anak dari keluarga 3. Setelah berbicara,
Dia berkata lagi, "Oh, omong-omong, pergi ke tempat saya untuk tidur di malam hari. Ada banyak kamar, Anda dapat memilih siapa saja dan memberi mereka sedikit ruang pribadi." Dia menjulurkan lidahnya, menutup pintu secara langsung. Berlari ke arah Charlie dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berpikir saya harus tetap sebagai bola lampu." Bab 5022. Suatu malam, banyak orang begadang semalaman karena kebahagiaan mereka. Ito Yuhiko sedang berbaring di ranjang hotel. Saat ini, sambil mengayuh, sepeda udaranya ke udara, sambil melihat lampu gantung dengan kegembiraan yang konyol. Dia sangat menyukai perasaan mendapatkan kembali kakinya, jika dia tidak takut dengan kemarahan putrinya. Dia ingin keluar dan berlari 3 putaran di sekitar New York. Hal yang sama berlaku untuk Tanaka Koichi. Dia tidak berbaring di tempat tidur selama kurang dari 5 menit. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak turun dan berjalan-jalan beberapa kali. Dan kemudian meletakkan kakinya di atas meja untuk melihat dengan hati-hati dan menyentuhnya dengan hati-hati. Roma tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengalami perasaan memiliki tangan kanannya lagi. Karena ZNN tidak sabar untuk menggendongnya ke kamar tidur. Setelah lebih dari 20 tahun, keduanya menghidupkan kembali gairah tahun ini. Adapun Duncan, yang pertama mengambil reshopping dan dia kembali ke rumahnya di Houston bersama istri, putri, dan menantunya dengan jet pribadi keluargaan. Sejak Stella mendukungnya, citranya di mata keluarganya sebanding dengan superhero. Pada tahun-tahun awal mereka, istri dan putrinya tinggal bersamanya di New York. Saat itu, dia mengabdikan dirinya untuk bekerja dan jarang bertanya tentang istri dan anak-anaknya. Dan karena identitasnya sebagai polisi, dia cukup ketat dengan istri dan putrinya di hari kerja. Dan suasana di rumah telah sangat menyedihkan tanpa menyadarinya. Belakangan, hubungannya dengan keluarganya menjadi semakin tegang. Ketika putrinya masih kuliah, dia sengaja menyerah sekolah di New York dan memilih untuk belajar di Houston. Untuk menjauh darinya sehingga dia bisa bernapas lega. Sang istri pun mengambil kesempatan untuk memilih menemani putrinya belajar di Houston. Dan mulai berpisah darinya sebenarnya. Tapi untungnya, kedua belah pihak hanya berpisah untuk waktu yang lama. Dan itu tidak meningkat ke titik membutuhkan perceraian. Putri Duncan tidak pandai belajar. Dia memberontak ketika dia masih muda. Dan ayahnya adalah seorang detektif tegas yang lebih ketat dari orang tua biasa. Oleh karena itu, meskipun pemberontakannya sedang berjuang, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk muncul. Meskipun Duncan telah tinggal di Amerika Serikat untuk sebagian besar hidupnya, dia adalah orang tua yang benar-benar bergaya Cina. Cara dia memperlakukan pendidikan putrinya dapat diringkas dalam kata-kata. Intervensi berlebihan dan pengekangan ketat. Dan karena tekanan tinggi yang dibawanya, putrinya berubah dari pemberontak menjadi mentalitas lelah sekolah yang relatif dekaden. Karena itu, hubungan antara ayah dan anak perempuan tidak pernah mereda. Penghasilan Duncan sebelum pensiun hampir $400 sampai $500 setahun. Meskipun tingkat pendapatan ini tidak rendah, tetapi juga dengan kuat mengelaskan lapisan sosial keluarganya ke kelas menengah. Putrinya menikah tahun lalu dengan seorang pria muda Cina yang lulus dari universitas bergengsi dan bekerja untuk NASA. Meskipun menantunya agak berbakat, dia terlalu bersemangat. Selain itu, dia tidak terlalu dihargai di NASA, dan dia bahkan terpinggirkan dan dengan demikian sedikit tertekan. Duncan cukup memahami menantunya. Dia adalah seorang profesional di bidang kedirgantaraan dan memiliki pendidikan dan keterampilan yang sangat baik. Namun, karena latar belakangnya yang tidak terkait, dia telah ditekan di mana dia bekerja. Setelah kembali ke rumah, Duncan meninggalkan keluarganya di ruang tamu dan berkata dengan penuh emosi. "Sulit untuk kembali, mari kita bertemu dengan semua orang dulu." Istri, anak perempuan, dan menantunya setuju tanpa ragu-ragu dan duduk di kedua sisi Duncan. Duncan mengeluarkan cek senilai $10 juta yang diberikan oleh Stella dari tangannya dan berkata, "Untuk uang ini, ide saya saat ini adalah menyerahkan semuanya kepada bayi dalam kandungan Paula dan membuat kepercayaan keluarga." Putrinya buru-buru berkata, "Ayah, anak itu belum lahir, kamu tidak perlu berpikir lama untuknya." Duncan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah sesuatu yang harus saya pertimbangkan karena saya tidak terlalu memikirkan Anda sebelumnya. Itulah mengapa keluarga kita begitu terasing. Dan selain itu, saya tidak melakukannya untuk Anda, tetapi untuk anak-anak Anda dan anak-anaknya di masa depan." Berbicara, dia menghela nafas, "Saya memiliki lebih banyak kontak dengan paman An dan keluarganya. Dan saya mengerti kebenarannya.
Alasan mengapa orang kaya di Barat dapat terus menjadi kaya adalah karena warisan aset mereka lebih memperhatikan kontrak, bukan warisan buta. Jadi mulai dari bayi dalam kandungan Anda, kami juga akan membuat kepercayaan keluarga. Dan investasikan semua 10 juta dolar ke dalamnya. Sebelum anak berusia 18 tahun. Semua uang ini akan digunakan untuk investasi dengan risiko terendah. Pada usia 8 tahun, setidaknya harus 2 kali lipat. Menantu Duncan mau tak mau berkata saat ini. Ayah, ada sesuatu, aku telah mencari kesempatan untuk memberitahumu dalam perjalanan pulang. Tapi jangan marah padaku. Duncan memandang menantunya, mengangguk, dan berkata, Stephen, kamu bisa membicarakannya. Menantu laki-laki itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan berani. Ketika saya berada di gedung Anbang, Pak Marshall berbicara dengan saya. Dan dia mengatakan bahwa keluarga bersedia mengeluarkan 100 juta dolar AS untuk membuat kepercayaan untuk anak-anak Paula dan saya. Dengan syarat jika anak dalam kandungan Paula adalah laki-laki, kami akan memberinya nama keluarga Lee. Jika itu perempuan, kamu bisa memilih nama keluarga Lee, atau menunggu anak laki-laki lahir dan membiarkan nama keluarga Lee. Duncan dan istri serta putrinya sama-sama terkejut. Duncan bahkan lebih bersalah. Dia tidak menyangka bahwa Marshall akan memberitahu menantunya tentang hal ini secara pribadi, dan dengan cepat berkata, Stephen, jangan marah, pamanmu memberitahumu ini, terutama karena kamu, kakek sedikit dari orang feodal tua. Jangan bawa ke hatimu, apalagi menyalahkan dia. Tidak. Menantu laki-laki itu berkata dengan canggung. Ayah, aku membuat janjiku sendiri. Bab 5023. Kau setuju? Duncan kaget sekaligus senang saat mendengar jawaban menantunya itu. Meskipun dia mengatakan bahwa Pak An adalah seorang feodal tua, dia sebenarnya diberitahu oleh Pak An untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa feodalisme lama harus dikritik sampai batas tertentu. Tapi dia juga setuju dengan logika Pak An, yaitu, nama keluarga perlu diwariskan. Apakah itu pria atau wanita? Selama ada keturunan dari nama keluarga, maka garis ini pasti akan diturunkan. Namun, begitu ada jeda di tengah. Vena ini akan benar-benar menarik diri dari panggung sejarah dalam beberapa dekade. Oleh karena itu, jika menantu laki-laki berjanji untuk memberikan anak putrinya nama keluarga Lee, kemudian nama keluarganya bisa terus diturunkan. Karena itu, dia sangat senang ketika mendengar bahwa menantunya telah setuju. Namun, dia tidak menyangka bahwa menantunya, seorang pria berbakat yang selalu menganggap dirinya sangat tinggi, akan sangat mudah dibujuk oleh Marshall. Menantu laki-laki juga tampak sedikit malu saat ini. Dia menjelaskan dengan malu, Ayah, bukan karena saya tidak memiliki prospek. Hanya saja kondisi yang ditawarkan oleh keluarga terlalu menggiurkan. Bahkan jika saya bekerja keras sepanjang hidup saya tidak bisa menyerahkannya kepada generasi mendatang. Uangnya banyak. Menantu laki-laki saat ini hanya ingin memberi dirinya alasan untuk berkompromi dengan uang. Tapi dia tidak menyadari bahwa komprominya adalah hasil yang paling dinanti-nantikan Duncan. Namun, untuk menghapus rasa malunya atas martabatnya, dia terus menjelaskan. Ayah, apa yang dikatakan Paman hampir sama dengan apa yang kamu katakan tadi. Maksudnya, pertama-tama ambil 100 juta dolar AS sebagai perwalian, dan perwalian itu dioperasikan oleh perusahaan perwalian keluargaan. Dan karena perusahaan kepercayaan keluargaan didukung oleh sumber daya dari seluruh keluargaan, penghasilan mereka jauh lebih kuat daripada sebagian besar perusahaan kepercayaan di pasar. Jadi paling tidak sekitar 8% setahun hasilnya, selama saya memenuhi janji saya. Setelah 18 tahun, kepercayaan ini dapat dicabut dengan syarat. Setelah berbicara, menantu melanjutkan dengan sedikit kegembiraan. Ayah, aku mungkin menggunakan perhitungan cepat di hatiku. Jika dengan syarat tingkat pengembalian 8% dapat dijamin setiap tahun, dan dihitung menurut bunga majemuk. Kemudian setelah 18 tahun, anak itu akan menjadi dewasa. Dan uangnya akan diubah dari 100 juta dolar AS menjadi 400 juta dolar AS penuh. Berbicara tentang ini, menantunya bahkan lebih emosional dan bersemangat, dia tidak bisa menahan emosinya, dan berkata, Ayah, Bu, Paula, apa konsep 400 juta dolar AS? Bahkan jika kita tidak memindahkan pokok 400 juta dolar AS, kami akan terus menghitungnya sesuai dengan tingkat pengembalian 8% setiap tahun.
maka bunga tahunannya adalah 32 juta dolar. 32 juta dolar. Dan ada begitu banyak setiap tahun. Tidak peduli seberapa serius inflasi di masa depan, 32 juta dolar AS pasti cukup untuk pengeluaran sehari-hari keluarga selama setahun. Saat itu, kita bisa memberikan standar hidup terbaik bagi anak-anak kita. Sumber daya pendidikan teratas, biarkan mereka menjadi kelompok orang teratas di masyarakat. Ini adalah lompatan kelas selangkah demi selangkah. Juga, selain pendapatan bunga tahunan kami sebesar 32 juta dolar AS. Prinsip 100 juta dolar AS ini tidak tergoyahkan. Pada kasus ini, selama Unfamily Trust Company yang kami andalkan tidak bangkrut, kami dapat melanjutkan dengan tingkat bunga 8%. Tetapi bagaimana jika perusahaan perwalian itu bangkrut? Undang-undang sudah lama mengatur bahwa harta kekayaan perusahaan perwalian itu sendiri. Dan properti kepercayaan klien benar-benar terpisah. Bahkan jika dia bangkrut, tidak mungkin untuk melikuidasi uang kita selama likuidasi. Kami hanya perlu mengubah perusahaan perwalian, hanya mentransfer hak. Dengan kata lain, selama Amerika Serikat masih ada, uang kita akan selalu ada. Ini adalah pelestarian abadi aset dan kemakmuran abadi keluarga. Bab 5024. Menantu yang bersemangat, ketika dia sampai pada titik ini, jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya pendek. Seluruh wajahnya memerah dan keringat bercucuran, matanya melebar tanpa sadar, dan semua pembuluh darah pecah. Duncan sedikit tercengang ketika mendengarnya. Dia tidak bisa tidak bertanya, 100 juta dolar AS dapatkah itu memiliki energi yang begitu besar? Menantu laki-laki itu menganggukkan kepalanya tanpa berpikir. Betul sekali. Ayah. 100 juta dolar AS adalah energi yang sangat besar. Setelah berbicara, dia menambahkan, tentu saja, poin terpenting di sini adalah bahwa keluarga dapat menjamin kami tingkat laba bersih tahunan sebesar 8%. Paman An mengatakan bahwa jika lingkungan pasar menurun, tingkat laba bersih tidak dapat mencapai 8%. Dan bahkan mungkin ada kerugian. Sebuah keluarga juga akan menghasilkan 8% dari laba bersih untuk kepercayaan kami. Misalnya, dalam keadaan normal, 100 juta dolar AS akan menambah 8 juta di tahun pertama. Tapi kalau lingkungan pasar tidak bagus tahun ini, dan hanya tersisa 90 juta dari 100 juta, sebuah keluarga akan memberikan 18 juta untuk memastikan bahwa kepercayaan kami memiliki 108 juta yang tersisa. Ya, kami tidak perlu khawatir kehilangan sama sekali ketika keluargaan mendukungnya. Kita hanya perlu menunggu pendapatan perwalian diangkat setelah 18 tahun. Istri dan putri Duncan sudah tercengang, tetapi Duncan berkata tanpa sadar. Stephen, uang ini, apakah tidak terlalu banyak? Bagaimana bisa keluarga kita? Bagaimana kita bisa mengambil begitu banyak manfaat dari orang lain? Ini benar-benar tidak pantas. Duncan tidak berbohong. Setelah mendengarkan menantunya menyelesaikan perhitungan, dia menyadari bahwa keluarganya tidak hanya memberinya sejumlah uang, dia memberikan janji yang tidak terbatas dan abadi. Selama keluarga masih ada, maka akan menjamin kepentingan amanah. Ini berarti bahwa keluarga An telah mengeluarkan tiket makan jangka panjang untuk keluarga Lee. Dan denominasi tiket makan ini masih sangat tinggi. Oleh karena itu, meskipun dia berharap menantunya akan menyetujui permintaan Marshall. Ketika dia mendengar ini, dia juga merasa bahwa kasih sayang itu terlalu berat, dan dia tidak tahan. Tetapi menantunya melihat bahwa dia agak ragu-ragu, dan berkata dengan gugup. Ayah. Jangan lupakan itu, Ayah. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga kami untuk melompat ke gerbang naga. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya dalam hidup Anda. Karena itu, dia buru-buru mengedipkan mata pada istrinya Paula dan berkata, Paula, cepat dan bujuk ayah. Paula juga takut dengan nomor ini, tetapi dia tidak sama dengan ayahnya. Duncan telah menjadi polisi sepanjang hidupnya, dan dia telah lama memandang rendah hidup dan mati. Jadi dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Jika tidak, berdasarkan hubungannya dengan keluargaan, dia bisa berhenti dari pekerjaannya sebagai petugas polisi kapan saja dalam beberapa dekade terakhir hidupnya dan pergi ke mereka untuk makan. Dan keluargaan pasti akan memberinya perawatan yang sangat baik. Dengan perilaku dan kekuatan ekonomi keluargaan, mungkin Duncan sekarang bernilai miliaran dolar. Tapi Paula berbeda.
Kondisi hidup Paula dan lingkungan hidup dari masa kanak-kanak hingga dewasa hampir tidak bisa mencapai tingkat kelas menengah Amerika. Tetapi ada terlalu banyak kelas menengah di Amerika Serikat. Apalagi Paula belajar dan hidup dalam masyarakat kapitalis sejak kecil. Hanya saja dia tahu sebelumnya bahwa dia merindukan kembalinya. Tetapi tidak mungkin untuk memiliki kesempatan untuk mencapainya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa kesempatan langka ada di depannya dan dalam jangkauan. Jadi dia buru-buru berkata, "Ayah, bahkan jika itu demi anak-anak, Anda harus menerimanya. Jika kita memiliki kepercayaan ini, Stephen dan saya dapat memiliki lebih banyak anak. Dalam hal ini, keluarga kita akan tiba-tiba, akan makmur." Stephen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ya, ya. Kita harus punya lebih banyak anak. Dan anak-anak ini semuanya dapat bermargali." Saya setuju dengan tangan saya dan tidak memiliki pendapat. Bab 5025. Awalnya, Duncan sangat mengagumi menantunya, tetapi dia selalu merasa bahwa anak laki-laki ini memiliki energi untuk tidak kewalahan. Tidak takut miskin, dan tidak mengakui kekalahan atau menundukkan kepala. Sederhananya, dia merasa bahwa menantunya sangat mirip dengannya, dan bahkan memiliki bayangan dirinya sendiri. Justru karena ini, dan Duncan sendiri tidak memiliki putra, jadi dia memperlakukan menantu ini dengan tulus. Tetapi kinerja menantunya saat ini membuatnya menyadari bahwa, sebagai seorang detektif yang telah membaca banyak orang, pandangannya tentang menantunya sepihak, salah, dan naif. Dia dulu berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang berbudi pekerti yang kaya dan tidak bisa sembarangan. Tapi sekarang sepertinya dia hanya titik awal yang agak tinggi untuk PR nostitusi. Dan titik awal ini, di masa lalu, baik dirinya maupun menantunya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Seolah-olah seseorang tidak pernah tahu apakah dia takut ketinggian jika dia belum pernah ke sana. Beberapa orang berteriak bahwa mereka tidak takut pada langit, tetapi mungkin kaki mereka akan menjadi lemah pada ketinggian tertentu. Pada saat ini, Duncan tiba-tiba membencinya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa dia tidak sama. Meskipun bocah itu tidak membuatnya terkesan, tetapi tentang apa yang disebut nama keluarga dan warisan garis keturunan, bukankah dia membuatnya terkesan? Baik dia dan menantunya telah mengkhianati keagungan mereka sendiri. Tapi yang satu berlutut di depan uang dan yang lain berlutut di depan warisan. Stephen tidak tahu apa yang dipikirkan Duncan, tetapi ketika dia melihat ekspresinya mendung dan cerah untuk sementara waktu. Seluruh orang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir, dan mau tidak mau mengatakan, "Ayah, bisakah kamu melakukannya? Ada yang ingin kamu katakan?" Duncan ragu-ragu sejenak, menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Lupakan saja, lakukan saja apa yang kamu katakan." "Betulkah?" Duncan mengangguk berat dan berkata, "Ini adalah hati kakekmu, An, tapi itu terlalu berat. Aku akan menemukan cara untuk membayarnya kembali secara perlahan di masa depan." Mengepalkan tinju dengan penuh semangat. Segera setelah itu, keduanya bergegas dengan penuh semangat. Memeluk Duncan dari kiri ke kanan, dan ekspresi gembira mereka melampaui kata-kata. Di sisi lain, ekspresi istri Duncan, Julie, tidak berubah dari awal hingga akhir. Pada saat ini, putri Duncan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ayah, lalu 10 juta itu dari Nona Faye, apa rencanamu untuk itu?" Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Paula, Stephen di samping juga langsung menatap Duncan. Dan tanpa sadar berseru, "Ya, Ayah, apakah Anda punya rencana sekarang untuk 10 juta yuan? Miliaran dolar harus ditempatkan dalam perwalian keluarga, dan perwalian itu harus dicabut dengan syarat ketika anak pertama berusia 18 tahun. Artinya, bahkan jika Duncan sudah setuju, mereka harus menunggu 18 tahun untuk gunung emas 100 juta dolar AS untuk mencapai lompatan besar di kelas. Tidak peduli apakah itu rumah mewah, mobil mewah, atau kehidupan kelas atas yang mewah. Semuanya harus menunggu 18 tahun. Jika Anda menghitung perkiraan tanggal lahir anak 8 bulan, pembulatan ke atas sama dengan 19 tahun. Namun, cek senilai 10 juta dolar yang diberikan Stella berbeda. Ini bukan kepercayaan keluarga bersyarat, tetapi cek tunai nyata. Bawa saja cek ini ke bank manapun di Amerika Serikat dan dapat ditukarkan dengan uang tunai 10 juta dolar. Duncan mendengarkan mereka bertanya tentang 10 juta, dan mau tidak mau berkata, "Sebenarnya, ide awal saya adalah menaruh uang itu di perwalian. Tetapi kepercayaan yang saya periksa tidak memiliki pengembalian tahunan sebesar 8%.
Dihitung dengan pendapatan tahunan sekitar, itu akan menjadi hampir 20 juta setelah 18 tahun. Lalu mulai tahun ke-19, bunganya bisa diambil setiap tahun. Sebagian digunakan untuk dana pendidikan anak, dan sebagian lagi untuk tunjangan hidup anak, dan lain-lain. Setelah anak menikah, Anda dapat menarik 1 juta dolar AS sekaligus. Jika Anda memiliki lebih dari 2 anak, Anda dapat membagi 2 juta dolar AS secara merata. Dan sisanya akan terus ditempatkan dalam kepercayaan. Saat dia mengatakan ini, putrinya berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, kamu tidak bisa lagi menaruh uang ini di perwalian. Kalau begitu, kami akan menaruh semua uang dalam 18 tahun sebelum kami dapat menariknya. Mulai sekarang, kita masih akan menghadapi banyak ketidakpastian dalam 18 tahun ke depan. Misalnya, jika Anda pindah ke Houston untuk tinggal bersama kami di masa depan. Dan anak itu akan lahir di rumah kita harus selalu mengubahnya.